Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? Alhamdulillah, I hope all of you are in a very healthy condition and Allah subhanahu wa ta'ala always take a good care of us. Oke, baik, welcome back to our Madrasah YouTube channel SAIC Ponorogo, and today we are going to learn about English lesson with Ustazah Intan. Hari ini kita sama-sama akan belajar bahasa Inggris dengan Ustazah Intan dengan materinya like dan juga dislike. Oke? Seperti biasa, before we continue our study, I would like to remind you about manners before study, yaitu adab-adab sebelum belajarnya ya, diperhatikan. First one is intention atau niat. Nah, mari sama-sama kita luruskan niat kita dulu. Kita ikhlaskan niat kita ikhlaskan hati kita. Kita belajar hari ini semata-mata hanya untuk memperoleh ilmu dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau ilmu tetapi Allah tidak ridho, tidak berkah, maka tidak ada gunanya. Maka mari sama-sama kita luruskan niat kita dulu. And the next one is ablution, yaitu berwudu. Pintar sekali. Nah, buat teman-teman di sini yang belum berwudu, Ustazah persilahkan kalian untuk berwudu dahulu, lalu kemudian bisa mengikuti pembelajaran kita pagi ini. Oke gitu ya. And the third one is paying attention atau memperhatikan. Buat teman-teman, Ustazah yakin kalian semua itu adalah anak-anak yang solih dan solihah yang pintar. Hanya saja mungkin kalian kadang kurang memperhatikan ketika Ustaz dan Ustazah menjelaskan. Maka dari itu silakan diperhatikan supaya kalian bisa menangkap materi dengan baik ya. And the last but not least is making documentation atau mencatat. Silakan dipersiapkan buku catatannya, alat tulisnya pensil, penghapus, pulpen dan sebagainya. Karena apa? Beberapa materi di sini tidak ada di buku paket kalian, jadi kalian harus menulisnya. Dan juga kalian wajib banget menyimak video ini dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena Ustazah tidak akan memberikan soalnya atau tugasnya di video kali ini. Nanti tidak akan Ustazah tulis di video ini tugasnya. Jadi silahkan diperhatikan, di stay tune dari awal sampai akhir untuk mengetahui tugas kalian hari ini apa. Oke? And before we continue our lesson, let's pray together first. Pray, shall we? Finish. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama. Baik, kita lanjut ke materinya saja ya. Baik, materi kita yang pertama adalah like and dislike. Jadi, what is like and dislike? Apa sih Ustazah like and dislike ini? Jadi like and dislike adalah kata yang digunakan untuk menyatakan kesukaan. Oke? Jadi ada dua pembagian nih. Kalau like itu artinya suka dan dislike artinya tidak suka. Misalnya kalau kita mau bilang aku suka minum jus, maka kita pakainya like. Misalnya aku tidak suka nasi padang, kita pakainya dislike. Gitu ya. Untuk rumusnya silahkan diperhatikan setelah ini. Dan seperti biasa, dalam sebuah kalimat pasti ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya ya. Di sini kita mulai dari kalimat yang positif dulu. Bagaimana rumusnya? Di sini Ustazah punya subjek, kemudian like atau likes, kemudian ada verb ing atau noun. Verb ing adalah artinya kata kerja, sedangkan noun adalah kata benda. Kata kerja itu seperti mencuci, memasak, menggoreng, menyapu, dan sebagainya. Itu namanya kata kerja. Sedangkan noun itu adalah kata benda. Karena hari ini kita temanya tentang food and drink, jadi kita fokuskan ke noun saja ya. Jadi di kata benda di sini nih.
Nah, seperti biasa kalau subjeknya itu I, you, they, dan we, kita memakai like tanpa S. Oke? Kemudian baru dikasih kata bendanya sate, meatball, chicken, burger, juice, or something. Kemudian kalau subjeknya itu he, she, dan it, dia memakai kata likes ya. Jadi ada S-nya di belakang seperti biasa. Ingat kalau Ayu Dewi itu nggak pakai S. Mbak Ayu Dewi itu nggak suka S, jadi nggak usah dikasih S gitu ya. Dan kalau misalnya subjeknya nggak ada di sini, misalnya nama orang, kalau namanya itu satu, misalnya Intan gitu doang, dia dipakainya di sini. Kan Intan itu dia perempuan, dipakainya di sini. Kecuali kalau ada Intan dan Maria, itu ada 2 orang, jadi pakainya ini. Jadi meskipun nama orang, kalau namanya satu, dia masuknya ke sini. Kalau lebih dari satu, masuknya ke sini. Jadi jangan sampai bingung ya. Dan sekarang kita masuk ke contohnya. Di sini sudah punya I like sate. Saya suka sate. She likes chicken. Dia perempuan suka chicken. Lihat di sini ada S-nya, jangan sampai lupa. Kemudian selanjutnya ada we like juice. Kami suka jus. Nah, gitu ya. Bisa ya. Lanjut ke negative sentence atau kalimat negatif. Untuk kalimat negatifnya, silakan diperhatikan rumusnya. Di sini, Ustazah punya subjek, kemudian ada dislike atau dislikes, ada verb ing atau noun. Nah, tadi pokoknya dari pembahasan yang like dan dislike ini kalian harus tulis di buku tulis semua ya, karena itu tidak ada di buku paket kalian. Silahkan ditulis. Seperti biasa, kalau I, you, they, we subjeknya, dia pakainya dislike tanpa S, atau bisa juga diganti don't like, yang artinya sama, tidak suka. Baru dikasih noun-nya atau kata bendanya. Kemudian kalau he, she, it, dia memakai S, jadi dia pakai dislikes atau doesn't like, yang artinya tidak suka. Contoh kalimatnya, I dislike atau don't like sate. Aku tidak suka sate. Kemudian ada she dislikes atau doesn't like chicken. Dia tidak suka ayam. Kemudian ada we dislike atau don't like juice. Kita tidak suka jus. Bisa ya? Selanjutnya adalah di materi kalimat tanya. Di sini untuk kalimat tanyanya ada rumus seperti ini. Dimulai dari kata do atau does, lalu ada subjek, kemudian ada like, lalu kemudian ada verb ing atau noun-nya tadi. Kalau di sini do, maka subjeknya pasti Ayu Dewi. Ayu Dewi. Ingat, Mbak Ayu Dewi nggak suka S, jadi di sini tidak usah dikasih S. Do, kemudian subjeknya Ayu Dewi, lalu kata like, lalu baru noun-nya. Sama, kalau di sini ada kata does, sebaliknya pasti itu miliknya he, she, dan it. Jadi dipakainya does. Oke ya, does, he, she, dan it, lalu ada kata like, lalu sate, meatball. Oke. Untuk soalnya atau contohnya adalah nih seperti ini. Do I like sate? Kemudian, apakah aku suka sate? Does she like chicken? Apakah dia perempuan suka ayam? Atau do we like juice? Apakah kita suka jus? Seperti biasa ya, kalau misalnya di sini udah ada kata does, di sini udah tidak perlu dikasih S. Jadi ngikut aja nih semua di sini satu. Yang membedakan cuma yang di sini doang. Oke, bisa difahami ya? Sip, jangan lupa ditulis. Oke, baik. Kita selanjutnya akan membahas tentang which one do you like? Which one do you like? Nah, materi ini ada di buku paket kalian halaman
62. Silahkan sambil diperhatikan buku paketnya ya. Which one do you like ini adalah sebuah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan apa yang seseorang paling suka. Misalnya, Ustazah tanya ke Mbak Fania, Mbak Fania, yang mana yang paling kamu suka? Teh atau jus gitu. Atau bisa juga, Mas Dimas, yang mana yang paling kamu suka? Nasi pecel atau nasi goreng gitu. Atau juga, Mas Nanda, yang mana yang paling Mas Nanda suka? Es dawet atau es cincau? Nah, di situ tadi kita bisa menggunakan kata which one do you like? Oke? Untuk bagaimana selanjutnya silahkan diperhatikan cara penggunaannya. Di sini Ustazah bagi menjadi dua, yaitu yang pertama formulanya atau rumusnya, yang kedua ada respons atau jawabannya ya. Dari rumusnya dulu ada ini, diperhatikan ada kata which one, ini sama. Yang beda di sini ada do, kalau subjeknya I, you, they, we, kemudian pakainya like. Oke. Kalau di sini does, berarti pakai she, he, it. Ya, ini di buku kalian di halaman 62, silahkan dilihat juga. Jadi yang membedakan di sini hanya di kata di sini, yang tergantung subjeknya yang mana. Jadi jangan sampai kebalik ya. Kemudian misalnya ada pertanyaan seperti ini. Which one do you like to eat? Soup or porridge? Yang mana yang kamu paling suka makan? Sup atau bubur? Yang kedua, which one does she like to drink? Yang mana yang paling dia sukai, dia perempuan sukai minum, minuman yang mana ya? Tea or coffee gitu. Nah, bagaimana cara meresponnya? Di sini caranya. Kita butuh dari kata subjeknya, kemudian ada like atau likes, kemudian ada first thing. First thing ini adalah kata pertama yang disebutkan. Nah, kalau di sini tadi ada ini ya, di atas tadi ada sup ya. Kemudian ada kata better than, ini untuk pembandingnya. Kemudian ada second thing-nya. Second thing-nya yang kedua tadi yang disebutkan adalah porridge-nya. Gitu. Jadi subjeknya tergantung subjeknya. Misalnya subjeknya I, you, they, we, jadi pakainya like. Kalau she, he, it, pakainya likes. Nah, ini sama first thing-nya, yang kedua ini kan ada teh di sini nih. Ya, di sini ada tea. Kemudian second-nya ada coffee. Nih terus di sini coffee-nya. Itu perbandingan saja. Ini bisa diganti, misalnya di sini ada meatball, bakso atau chicken noodle, mie ayam dan sebagainya, bisa diganti sesuai dengan pertanyaannya. Lalu kita contoh jawabnya. Kita contoh, coba jawab yang atas itu. Jawabannya adalah I like soup better than porridge. Aku lebih suka sup daripada bubur. Kalau misalnya aku lebih suka bubur, tinggal buburnya ditaruh di sini, porridge-nya. Kemudian supnya digeser ditaruh di sini. Jadi yang kalian sukain ditaruh di depan ya. Oke, selanjutnya ada she likes tea better than coffee. Dia, perempuan, lebih suka teh daripada kopi. Tetapi kalau misalnya si cewek ini, si dia perempuan ini lebih suka teh, tinggal lebih suka kopi, kopinya ditaruh di depan dan tehnya ditaruh di belakang. Begitu ya. Bisa kan? Bisa, insya Allah pasti bisa kalau mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. Dan di sini Ustazah ada kosakata tambahan tentang flavor atau rasa. Silakan ini juga ditulis di buku tulis kalian untuk tambahan kosakata kalian. Yang pertama ada plain yang artinya tawar. Yang kedua ada sweet yang artinya manis. Kemudian ada sour yang artinya asam. Lalu ada salty yang artinya asin. Kemudian ada bitter yang artinya pahit. Lalu ada spicy atau hot yang artinya pedas.
lalu ada savory yang artinya gurih. Gitu ya. Silakan ini ditulis di buku tulis kalian dan jangan lupa dihafalkan supaya nanti ketika sewaktu-waktu Ustazah tanya, kalian bisa menjawab. Oke? And that's all for today's lesson. Loh, tugasnya mana Ustazah? Katanya disuruh nunggu sampai akhir. Tenang, tugas kalian ada di description box di bawah video ini. Jadi, di kolom deskripsi di bawah video ini, Ustazah sudah mencantumkan link soal yang bisa kalian akses dan bisa kalian kerjakan sebagai tugas kalian hari ini. Silahkan dibuka dan dikerjakan ya. Maksimal pengerjaan seperti biasa yaitu jam 6 sore atau petang atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ustazah ingatkan jangan lupa belajar yang rajin, jangan lupa murojaah, hafalan, dan juga membantu orang tua dan tentunya memperbanyak ibadah serta selalu berdoa untuk wabah ini ya. Kita doakan mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa beraktivitas normal, kita bisa datang ke sekolah, kita bisa bertemu teman, kita bisa bertemu guru, kita bisa belajar bersama, begitu ya. Jadi jangan lupa kalian juga berdoa supaya Allah mengabulkan doa kita semua. Oke, that's all. Thank you so much for your attention. Terima kasih Ustazah ucapkan dan juga usaha mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa tugas yang dikerjakan. And I'll see you on the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.